Hai kawan Prima, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat karena saya pun di sini sehat, ya. Saya Ron Surapraja, senang bisa kembali menjumpai kawan Prima di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima. Nah, kawan Prima, ada satu kata yang sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kata digitalisasi. Nggak bisa dihindari, nggak bisa kita lawan. Justru harus kita ikuti arusnya. Kenapa? Karena digitalisasi telah merubah semua aspek kehidupan manusia sehari-hari. Bukan hanya di Indonesia, tapi sedunia. Termasuk industri perbankan. Wajib mutlak mengikuti arus digitalisasi. Kenapa? Karena itu untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan layanan yang makin cepat, makin praktis, dan aman. Akhirnya apa? Sekarang kita lihat banyak bermunculan bank-bank digital. Salah satunya adalah Line Bank. Udah pernah dengar atau belum? Ya, jadi Line Bank ini adalah bank digital hasil kerjasama antara Line Financial Plus Corporation dan PT Bank KEB Hana Indonesia. Hari ini ya, saya akan mengajak kawan Prima untuk berkenalan dengan Line Bank. Perannya seperti apa mendukung digitalisasi di sektor perbankan. Dan yang paling penting, yang melek digital itu kan sekarang generasi Z atau Gen Z bahasa Inggrisnya. Sejauh mana Gen Z memahami proses digitalisasi dalam dunia perbankan? Penting ini ya. Bersama saya ada ternyata sama-sama orang Bandung. Ada Pak Anton Hermawan, Consumer Banking Director Hana Bank, dan juga ada influencer ngehits banget, followernya banyak banget. Ada Shania Junianata alias Shanju yang mewakili Gen Z. Pak Anton apa kabar? Sehat damang Pak? Sehat damang. Oke. Shanju apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa, sehat. Masih muda banget ternyata ya. Waduh. Saya sama kan, masih muda juga masih, kan? saya pernah muda pada zamannya. Sekarang juga masih muda. Sania itu seangkatan Pak Anton sebetulnya. Iya ya Pak ya. Anaknya Pak Anton. Iya. Betul. Oke, tentang digitalisasi. Iya. Saya mau nanya dulu nih sama Shanju ya. Kamu kan influencer, Ya. aktif bersosial media. Iya. Ya, seberapa besar pengaruh kemajuan dunia digital untuk keseharian kamu dan untuk karir kamu? Sebenarnya itu berpengaruh sekali ya. Betul. Karena mostly sekarang kerjaan aku semuanya di digital. Apa aja yang kamu kerjain? Pasti kan sekarang kalau misalnya influencer itu pasti banyak kerjaan konten di digital. Sosial media semua? Sosial media. Sosmednya apa aja kamu? Instagram, Twitter, sama sekarang ada TikTok dan juga YouTube. Oke. Gitu, itu satu. Kalau konten semuanya pasti kerjanya digital. Ya. Terus sekarang aku juga ngebantuin bisnis online juga lewat digital gitu. Loh, ada bisnis? Ada bisnis juga. Hebat, udah bisa bisnis. Bisnis apaan sih? Bisnis kayak baju gitu sih. Fashion. Dan itu juga di digital. Jadi nggak ada yang maksudnya kayak kalau zaman dulu kan kita kalau mau beli baju harus Datang ke tokonya. bayar, beli, Wah, ribet lah. nawar Nah, gitu oh. kan. Kalau sekarang semuanya bisa di digital. Jadi mempermudah banget sih kehidupan digital dalam hidup aku. Pak Anton, kehidupan keseharian kita nggak bisa lepas dari dunia digital, digitalisasi. Tapi sekarang bank juga bertransformasi ke arah digitalisasi. Nah, ini tren apa nih? Kenapa bank harus mengikuti tren digitalisasi ini? Oke. Tadi seperti yang disebutin sama Kang Ronald bahwa sekarang pengguna dari layanan perbankan itu mulai bergeser. Kebanyakan Gen Z seperti Shanju ini. Udah malas datang ke bank? Udah malas. Ke cabang malas? Betul. Mungkin dulu pernah inget waktu dulu kita bank itu harus datang ke cabang. Terus saya pernah ngalamin waktu zaman saya itu mulai beralih ke ATM. Bener, Nah, transaksi di ATM. Transaksi di gitu. ATM. Itu untuk ngajarin orang transaksi di ATM setengah susahnya setengah mati. Betul. Nah sekarang makin kesini orang makin males pergi ke bank, apalagi ke ATM juga. Jadi semua layanan yang kita bikin tuh sekarang harus ngikuti apa yang mereka butuhkan. Jadi sekarang itu mereka itu semua butuh semuanya menggunakan handphone. Semuanya pengen dilakukan sendiri. Betul. Nggak pengen kemana-mana, nggak mau dibantu siapa-siapa. Nah makanya kita harus melakukan sesuatu supaya layanan perbankan kita bisa ngikutin. Kalau nggak ketinggalan bang gitu. Jadi bank kita tuh adanya di sini ya? Betul. Di handphone kita gitu kan ya? Betul. Nggak perlu teller, klik sendiri gitu kan ya? Yang mendukung percepatan digitalisasi di industri perbankan apa? Tentu saja didukung oleh teknologi. Jadi tanpa teknologi kita nggak akan sampai sekarang. Waktu zaman saya mana ada internet. Saya pernah ngikutin loh dari nggak ada internet sampai ada internet. Sama dong. Oh iya. Jadi dari sebelumnya nggak ada internet sampai ada internet, dari orang datang ke cabang kemana sampai tidak diperlukan lagi.
Nah, sekarang itu dengan adanya teknologi yang mumpuni dan juga keterbukaan, kita bisa connect kemana-mana. Betul. Jadi bank itu bukan gini, kalau zaman dulu kan bank itu hanya layanan yang diberikan oleh bank. Nah, sekarang ini layanan harus bisa menjangkau kemana-mana. Lebih istilahnya mah lebih ke lifestyle masing-masing. Jadi sehari-hari kita hidup seperti apa, itu harus bisa dilayani oleh bank. Betul. Nah, ngomongin soal digital bank ya, bank digital. Ya. Pernah dengar nggak Sanju? Kalau pernah denger sih pastinya pernah denger ya. Apalagi kalau mungkin karena bilangnya aku Gen Z ya. Itu kan segala sesuatu itu cepat banget gitu loh penyebaran informasinya gitu. Betul. Apalagi kalau gen-gen aku mungkin terkenalnya kayak pengen kalau bisa yang praktis kenapa harus yang susah gitu kan. Jadi aku pernah denger sih beberapa kali. Cuma mungkin untuk dalam info mendalamnya aku kurang. Jadi baru denger aja. Baru denger aja. Belum tahu bank digital itu pelayanannya apa. Gunanya gitu, kalau misalnya yang kayak simpel-simpel buat mungkin menabung, transfer gitu aku udah pernah dengar. Tapi untuk mendalam informasinya tuh kayak kurang mengerti gitu. Iya. Nah, Line Bank by Hana Bank ini adalah salah satu penyedia jasa layanan perbankan digital. Tapi yang paling penting, kawan Prima tahu nggak bedanya bank digital sama bank konvensional? Itu aja dulu, berangkatnya dari situ aja dulu. Gimana Pak Anton? Oke, mungkin kalau bahasa singkatnya gini. Kalau zaman dulu orang mau buka layanan perbankan itu harus datang ke bank. Betul. Harus ketemu orang. Ya. Harus tanya jawab dulu, harus ngisi form dulu, pakai kertas malah. Nah, sekarang zaman itu udah berlalu. Jadi apa yang harus dilakukan itu hanya perlu ngedownload aplikasi, terus semua layanan perbankan bisa kita lakukan di situ. Jadi untuk misalnya ya, untuk buka rekening itu sama sekali nggak usah datang ke cabang, nggak usah ada form apapun, hanya perlu KTP sama foto, sudah selesai. Nah, ini juga berlaku bukan hanya pembukaan rekening, tapi untuk layanan selanjutnya. Misalnya untuk layanan loan, jadi untuk pinjaman. Loh, jadi pinjaman yang punya bisnis langsung. Iya. Ketahuan ya udah pengen pinjemnya kayaknya. Jadi untuk pinjaman juga nanti nggak perlu datang ke cabang lagi, pakai kertas lagi. Langsung aja, dalam waktu kurang dari 5 menit selesai. Kita bisa menilai seorang nasabah bisa diberi pinjaman atau tidak. Begitu bedanya. Buat ekspansi. Waduh, bisa nih ya Buka habis ini ya. cabang. Bisa ya habis ini ya. Nah, Pak Anton, apa yang membuat Hana Bank mengajak kerjasama dari Line Financial Plus Corporation untuk membuat Line Bank? Oke, dari Line itu kan sebenarnya sudah punya pengguna yang cukup banyak di Indonesia. Oh iya, populer dan beberapa negara di Asia juga. Betul. Nah, dari sana makanya kita melihat bahwa kerjasama dengan Line ini akan membawa komunitas yang cukup buat kami untuk mulai. Karena kalau tidak, bagaimana untuk mulai? Jadi, key-nya itu, mulainya gimana? Kolaborasi. Dan ini punya kesamaan visi, kesamaan misi, semangat gitu kan ya. Dan ininya juga apa? Segmen customer juga mirip. Sanju, apa yang pertama terlintas atau apa yang menjadi persepsi kamu kalau mendengar kata bank atau perbankan? Jujur ya. Kalau dengar kata perbankan itu pasti ruwet gitu, udah kayak urusan perbankan itu kayak aduh itu ribet kayak itu akan aku urus ketika nanti mungkin aku sudah agak berumur gitu, maksudnya kayak kaku, serius gitu loh. Kalau misalnya kan mungkin masih muda kayak maunya fun-fun aja. Kalau urusan yang ke bank itu kayaknya ntar aja deh gitu. Belum saatnya untuk pusing gitu. Ruwet, kaku. Terus kayak kesan kakunya dari mana bang itu? Kenapa ya? Mungkin maksudnya datang security itu ada CSO, teller gitu ya. Kayaknya kalau misalnya mama aku aja, kalau misalnya ada urusan bank tuh kadang-kadang dia harus datang pagi-pagi gitu kan. Betul. Ngantri, ada urusan apa tuh aduh kayaknya pokoknya kayak serius banget gitu, kayak kaku banget gitu. Kalau itu yang di pikiran aku tentang bank ya. Pak Anton setuju nggak dengan anggapan ini? Pada zamannya iya. Tetapi bank juga sudah berevolusi sekarang. Jadi semua yang disebutkan tadi sebenarnya udah dulu iya begitu. Dulu ya. Betul. Zaman saya pertama buka rekening waktu zaman kuliah benar seperti itu. Ngantrinya nggak kira-kira. Betul. Mungkin nggak pernah ngalamin kali. Jadi di kampusnya harus buka satu tabungan untuk pembayaran dan sebagainya. Itu ngantrinya luar biasa. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman teknologi nggak usah datang lagi. Langsung aja di rumah. Langsung asal punya internet, punya mobile, langsung bisa jalan. Artinya industri perbankan bisa merubah persepsi ini dong? Bisa. Jadi sebenarnya industri perbankan ini yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak kita nggak bisa apa-apa, ditinggalin orang. Makanya hampir seperti Anda lihat sekarang, hampir semua bank masuk juga ke sini. Pokoknya layannya didigitalisasi, gitu sih. Tuh.
Dulu mah iya betul. Oh iya. Dulu iya betul ya. Dulu iya kaku. Berarti aku beruntung dong ya lahir di zaman sekarang ya. Beruntung. Nih, mungkin saya mau ngajuin ini. Tadi dibilang kaku gitu ya. Nih, sekarang kalau kita kartu line back. Kok warna-warni? Ada karakter itunya. Ada karakter lainnya si Brown. Ada Brown. Connie ada Shelly gitu. Ini juga Brown lagi sih. Jadi si Connie ini kesayangan anak aku. Kayak gini. Lucu nih, ada gambar-gambarnya. Pokoknya kita benar-benar nggak pengen masuk ke dalam bank yang kaku, yang konvensional. Oh iya sih, benar sih. Benar. Coba lihat, Pak. Ini melihat ini warna-warni aja udah langsung kayak pengen punya kartunya aku sekarang. Udah pengen punya. Maksudnya udah langsung pecah gitu anggapan bahwa bank itu kaku gitu kan ya. Benar. Ini lucu banget. Lucu banget. Kalau kartunya sendiri kan gemes banget nih, ya Pak ya. Nah, kalau istilah anak digital gemes. Gemes Aku banget. tampak nggak cocok bilang gemes. Apalagi saya. Kalau kartunya gemes banget. Nah, ini kartunya. Kalau misalnya aku pengen tahu kalau di bank digitalnya sendiri tuh tampilannya tuh ruwet nggak sih Pak? Soalnya kalau misalnya aku kalau mungkin belajar gitu kan untuk bank digital mungkin masih ngerti gitu kan anak-anak zaman sekarang caranya gini. Kalau misalnya mamah aku gitu dia pengen belajar bank digital, itu akan mudah atau misalnya ruwet atau misalnya kayak gimana sih tampilannya? Oke. Jadi satu hal yang sangat kami pentingkan dalam mengembangkan bank digital itu adalah tampilannya dan cara berinteraksinya dibikin semudah mungkin. User friendly ya? User friendly. Kalau bisa ada gambar sebisanya gitu ya, terus ada warna segala macam. Kemudian untuk menambah tabungan segala macam juga sangat mudah, tinggal menekan tombol aja kita bisa langsung nambah. Terus ini kartunya bisa milih. Jadi misalnya satu tabungan yang saya peruntukkan katakanlah bisnis lah ya, Sanju punya bisnis. Nah kartunya yang ini punya limit sekian, itu bisa di set semua di situ. Jadi nggak perlu datang ke cabang sama sekali. Seru banget ya. Oke. Jadi kalau kawan Prima menyimak obrolan kami bertiga, sekarang mungkin sudah lebih tercerahkan lagi. Apa itu yang namanya bank digital? Masih banyak yang akan kita bahas. Masih banyak fitur-fitur lain yang seru dari Line Bank. Ya, kita masih akan ngobrol dengan Pak Anton, dengan Sanju ya. Kita masih akan lanjutkan Prima Talk teman dari Jaringan Prima. Tapi sebelumnya simak dulu tayangan yang satu ini.